Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang kami hormati, marilah kita lanjutkan pembahasan embriologi menurut Al-Quran dan Hadis bagian 2 yang akan membahas tahap-tahap perkembangan janin menurut Al-Quran. Menurut Quran dan Hadis, tahap perkembangan hasil konsepsi, apakah embrio atau fetus, ini ada 4 tahapan, yaitu nutfah, alaqah, mudghah, dan nafkhur ruh atau peniupan ruh. Apa itu nutfah? Jika dilihat dari kata-katanya, maka makna dari nutfah ini ada 3, yaitu jatuh menetes, cairan, dan sebagian cairan. Jatuh menetes ini maksudnya adalah air yang tersisa dalam suatu bejana atau ember setelah air dibuang. Jadi setelah air dibuang, air sisanya yang menetes itulah yang dimaksud dengan nutfah. Arti yang lain adalah cairan atau sebagian cairan. Ini ada suatu surah Al-Quran, surah Al-Insan ayat 2 yang berbunyi, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami telah membentuk manusia min nutfatin amsyaj, dari cairan yang bercampur. Jadi menurut Al-Quran ini Allah menggunakan kata min nutfatin amsyaj. Min bisa diartikan dari, bisa diartikan sebagian, boleh juga diartikan kedua-duanya. Kalau kita artikan kedua-duanya, maka berarti manusia itu diciptakan dari sebagian cairan yang bercampur. Jadi tidak semua cairan, tetapi sebagian dari cairan. Kemudian cairan itu adalah cairan yang bercampur. Ini juga sekali lagi membantah teori paham preformasi. Kemudian ini diperkuat dengan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Faqala ya Muhammad mimma yakhluqul insan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Yahudi min kulli yakhluq min nutfatir rajuli wa min nutfatil mar'ah. Orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, dari apakah manusia itu diciptakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Yahudi, manusia diciptakan min kulli, dari semuanya atau dari keduanya, yaitu min nutfatir rajuli, dari sebagian cairan laki-laki, dan wa min nutfatil mar'ah, dan sebagian dari cairan perempuan. Jadi jelas menurut hadis ini bahwa manusia itu dibentuk dari sebagian cairan laki-laki dan sebagian cairan perempuan. Jadi kalau kita lihat dari hadis ini, jelas bahwa hadis ini mengangkat martabat seorang wanita yang pada masa itu di masyarakat Arab, wanita tidak dianggap memberikan kontribusi sama sekali dalam menghasilkan anak. Di sini jelas sekali bahwa baik laki-laki dan perempuanlah yang nanti menghasilkan anak. Ini kalau kita lihat, ini adalah satu sel ovum, dan ini adalah ratusan juta spermatozoon. Menurut Al-Quran tadi, bahwa proses pembentukan itu dimulai dengan atau berasal dari sebagian cairan laki-laki
dan sebagian cairan wanita. Kita lihat sini adalah tidak semua sperma itu yang nanti akan membuahi sel ovum, tetapi hanya satu sel spermatozoon yang akan membuahi satu sel ovum. Jadi tepat sekali atau sesuai dengan ilmu embriologi bahwa manusia itu diciptakan dari sebagian cairan laki-laki dan sebagian cairan wanita. Kalau kita telah lebih lanjut, untuk bisa membuahi satu buah sel ovum ini, maka diperlukan kerjasama dari ratusan juta sel spermatozoon. Ratusan spermatozoon ini akan bekerja sama untuk menghilangkan lapisan pembungkus ovarium yang di sini disebut dengan corona radiata. Setelah berhasil, maka kemudian satu sel spermatozoon berhasil untuk memasuki satu sel ovum. Kalau dibolehkan saya memakai istilah, pada tingkat sel di sini sebenarnya terjadi koitus atau bersetubuh pada tingkat sel. Kita lihat di sini bahwa spermatozoon dengan kepala, leher, dan sebagian ekornya memasuki bagian dalam dari sel ovum. Dengan demikian sebenarnya antara sel ovum dan sel spermatozoon tubuhnya bersatu atau dengan istilah lain bersetubuh. Jadi pada tingkat sini terjadilah perkawinan pada tingkat sel. Kemudian tidak hanya berhenti sampai di situ. Setelah terjadi perkawinan pada tingkat sel, maka kemudian terjadi lagi hubungan intim pada tingkat nukleus. Nukleus dari sel ovum dan nukleus dari sel-sel spermatozoon bergabung kemudian bersetubuh menjadi satu sehingga kromosomnya kemudian bersatu. Inilah yang disebut dengan zigot. Jadi pada zigot ini karena kromosomnya sudah tergabung satu N dari spermatozoon dan satu N dari sel ovum, maka kromosomnya sudah dalam bentuk 2N. 2N kromosom. Secara fisik, zigota ini sudah bisa dianggap sebagai makhluk hidup. Kenapa? Karena unsur-unsur sebagai makhluk hidup sudah bisa dipenuhi oleh zigot. Misal, kromosomnya terdiri dari 2N. Berarti secara kromosom dia sudah sama dengan sel manusia yang dewasa. Kemudian sel ini punya kemampuan untuk berkembang biak. Selnya punya kemampuan untuk membelah. Selnya bisa mengambil nutrisi dari sekitarnya. Intinya adalah jenis kelaminnya sudah bisa ditentukan dari kromosom X dan Y. Kalau kromosomnya X, Y, maka zigota nanti akan berkembang menjadi laki-laki. Kalau kromosomnya X dan X, maka nanti akan berkembang menjadi perempuan. Jadi, unsur-unsur sebagai makhluk hidup sudah terpenuhi pada saat terbentuknya zigota. Unsur makhluk hidup secara fisik. Apakah sudah bisa dianggap sebagai manusia? Dalam konsep Islam yang namanya manusia adalah satu kesatuan unsur fisik, rohani, dan sosial. Unsur rohani belum ada pada zigota ini. Jadi, bentuk zigota memenuhi unsur manusia dalam hal fisik, tetapi belum sempurna, karena belum ada unsur rohani. Dari zigota kemudian membelah menjadi yang semula adalah satu sel, kemudian membelah menjadi 2 sel, 2 menjadi 4,
4 menjadi 8, 8 menjadi 16. Sel yang sudah berjumlah 16 inilah yang disebut dengan morula. Kemudian dari morula ini di bagian tengahnya terbentuk suatu rongga yang disebut dengan cavitas blastokista. Bentuk yang sudah ada rongganya inilah membentuk blastokista atau blastula. Ini adalah skema perkembangan dari hasil konsepsi 6 jam setelah hubungan intim dari suami dan istri, maka terjadi pembuahan sel ovum oleh sel spermatozoon yang disebut di sini adalah fertilisasi. Pembuahan membentuk satu sel dengan 2 N kromosom, yaitu disebut dengan zigota. Zigota kemudian membelah menjadi 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, dan akhirnya menjadi blastula atau blastokista. Proses perjalanan mulai dari pembuahan sampai membentuk blastula di sini ada terjadi sekitar 6 hari. Setelah terjadi atau terbentuk blastokista, maka blastokista ini akan menempel di selaput lendir rahim, yaitu tepatnya adalah di endometrium. Setelah itu sel kemudian berkembang menjadi 3 lapis, yaitu lapisan luar yang disebut dengan ektoderm, lapisan tengah disebut dengan mesoderm, dan lapisan dalam disebut dengan endoderm. Kemudian tahap yang berikutnya adalah alaqah. Alaqah di sini dapat diartikan sebagai gumpalan darah. Ini ada tafsir yang umum sebagai gumpalan darah. Arti yang lain adalah lintah. Makna yang lain adalah melekat di permukaan dan sesuatu yang tergantung. Menurut kami pribadi, terjemahan sebagai lintah, terjemahan sebagai melekat di permukaan, dan terjemahan sebagai sesuatu yang tergantung ini lebih sesuai dengan embriologi sekarang. Baik kalau dilihat dari arti secara morfologis maupun secara fungsional. Kita lihat lebih lanjut. Ini adalah gambar dari hasil konsepsi yang berusia sekitar 22 hari, bentuk suatu hasil konsepsi, dan ini adalah gambar dari suatu lintah. Jadi, secara morfologi ada kemiripan antara embrio dengan lintah. Secara morfologis ada kemiripan seperti lintah. Kemudian secara fungsional juga ada kemiripan seperti lintah. Kita lihat di sini. Pada saat pertama kali menempel ke endometrium, blastula akan melekat di permukaan. Melekat secara morfologis, melekat di permukaan. Persis seperti seekor lintah yang menempel atau melekat di permukaan kulit. Kemudian tidak hanya sekedar melekat, dia akan mengisap darah. Jadi secara fungsional ternyata hasil konsepsi juga mirip seperti lintah, yaitu mengisap darah. Bahkan kemiripan seperti lintah ini pada simbiosis antara ibu dan janin. Dalam sirkulasi uteroplasenter di sini, ini adalah endometrium, ini adalah sirkulasi janin, dan ini adalah sirkulasi ibu. Terjadi simbiosis parasitisme. Lintah secara fungsional merupakan parasit
yang menguntungkan bagi lidah, tetapi merugikan terhadap inang. Janin yang ada di dalam kandungan, kalau kita lihat juga memiliki sifat parasitisme. Kita lihat di sini adalah pada sirkulasi maternal ada zat-zat makanan dan oksigen. Ini diberikan oleh sirkulasi maternal, sirkulasi ibu, ke sirkulasi janin. Jadi ibu memberikan hal-hal yang baik kepada si janin. Lalu zat-zat makanan tadi di metabolisme menjadi sisa-sisa sampah metabolisme, oksigen di metabolisme menjadi karbon dioksida. Nah, oleh janin, karena janin tidak boleh buang air besar di dalam kandungan, tidak boleh kencing di dalam kandungan, tidak boleh bernafas di dalam kandungan, maka alat pembuangan janin satu-satunya adalah melalui tali pusat. Sehingga sampah-sampah metabolisme dan karbon dioksida dibuang oleh janin melalui tali pusat, plasenta, dan akhirnya ke sirkulasi ibu. Jadi ini ada sifat-sifat dari simbiosis parasit, menguntungkan bagi parasitnya, tetapi merugikan bagi hostnya atau inangnya. Sehingga mirip dengan peribahasa air susu yang dibalas dengan air tuba. Jadi selama kurang lebih 38 minggu terjadi proses seperti ini. Air susu yang dibalas dengan air tuba. Ibu memberikan zat-zat makanan dan oksigen yang baik kepada janin, tetapi justru sebaliknya. Sampah-sampah dari metabolisme, karbon dioksida ini akan dikembalikan oleh janin ke sirkulasi ibu. Ini juga dapat digunakan sebagai alasan kenapa seorang anak dalam suatu hadis Rasulullah ditanya oleh sahabat tentang perbuatan baik. Menurut pertanyaan sahabat adalah, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah kami harus berbuat baik?" Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Kepada ibu." Dan diulang sebanyak 3 kali. Kepada ibu, kepada ibu, kepada ibu, baru kepada bapak. Kemudian kalau kita bahas lebih lanjut, Allah tentu tidak akan membebankan suatu hal kepada orang yang tidak mampu. Kalau dilihatnya seperti ini, berarti ibu akan mengalami keracunan dari sampah-sampah metabolisme dan karbon dioksida. Karena di samping sampah metabolisme dan karbon dioksida dari ibu sendiri, ditambah dengan yang berasal dari janin. Ternyata kalau kita melihat skenario yang sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu sempurna. Pada ibu-ibu yang hamil, sampah metabolisme dan karbon dioksida ini tidak menimbulkan kadar yang membahayakan pada ibu. Kenapa? Karena pada orang hamil, volume cairan secara otomatis akan ditingkatkan. Meskipun sisa-sisa metabolisme dan karbon dioksida bertambah banyak pada ibu, tetapi karena volume cairannya meningkat pada ibu hamil, maka secara konsentrasi kadar dari sisa-sisa metabolisme tidak sampai membahayakan kepada ibu. Kemudian, arti alaqah yang lain adalah sesuatu yang tergantung. Kita lihat di sini. Secara morfologis, hasil konsepsi tampak bergelantungan di dalam rongga rahim. Bergelantungan secara morfologis. Demikian juga secara fungsional, janin adalah merupakan individu yang tergantung pada sirkulasi ibu di sini. Pertumbuhan janin di dalam kandungan sangat tergantung pada sirkulasi ibu. Jika sirkulasi ibu baik, misalnya nutrisinya baik, maka pertumbuhan di sini akan berlangsung secara normal.
Tetapi kalau ibu mengalami gangguan nutrisi, misalnya pada keadaan malnutrisi atau anemia, maka pertumbuhan janin di sini akan terganggu. Jadi, secara makna, sesuatu yang tergantung bisa ditafsirkan secara morfologis dan secara fungsional. Tahap yang selanjutnya adalah tahap mudghah. Menurut penafsiran yang umum, mudghah berarti segumpal daging. Namun kalau dihubungkan dengan embriologi, maka makna yang lebih tepat adalah menyerupai substansi yang dikunyah. Makna lainnya adalah merupakan makhluk yang dapat dibentuk. Kata-kata ini dapat diterjemahkan baik secara morfologis maupun secara fungsional. Secara morfologis, mudghah berarti adalah menyerupai substansi yang dikunyah. Sedangkan secara fungsional, mudghah berarti makhluk yang dapat dibentuk. Ini adalah gambar dari embrio yang berusia 23 hari. Pada usia kehamilan 23 hari ini sudah tampak bentuk somit-somit kiri dan kanan. Bentuknya berupa manik-manik yang menyerupai cetakan gigi. Jadi kalau dilihat dari gambar ini secara morfologis, embrio berbentuk seperti daging atau substansi yang dikunyah. Secara fungsional, bentuk yang seperti ini dapat bermakna adalah makhluk yang dapat dibentuk. Jadi, janin merupakan makhluk yang dapat dibentuk. Pembentukan janin ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal janin sendiri, dan yang kedua adalah faktor eksternal dari janin. Faktor internal janin merupakan potensi jasmani, potensi rohani, dan potensi sosial yang dimiliki oleh janin. Potensi jasmani terutama ditentukan oleh genetik janin. Kemudian potensi rohani terjadi setelah ruh ditiupkan ke dalam jasmani janin. Kemudian potensi sosial, perlu diingat bahwa janin juga memiliki potensi sosial. Janin yang sudah ditiupkan roh ke dalamnya bisa mengadakan interaksi baik dengan ibunya maupun dengan lingkungan di sekitarnya. Bahkan lebih jauh dari itu, jauh sebelum peniupan roh, yaitu pada saat pembentukan manusia yang paling awal di dalam kandungan, kalau kita kilas balik ke tahap penciptaan pada awal pembentukannya, kita lihat di sini pada saat pembentukan zigot, maka sebelum terjadi pembentukan zigot, sudah ada interaksi sosial antara spermatozoon dengan sel ovum. Di sini sel spermatozoon untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka spermatozoon memerlukan sel ovum. Demikian juga sel ovum untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka dia perlu bergabung atau perlu dibuahi oleh spermatozoon. Dengan demikian, sebelum terjadi pembentukan zigota, kedua sel ini sudah berinteraksi secara sosial untuk saling memerlukan. Kemudian berikutnya, masing-masing spermatozoon ini juga berinteraksi sosial dengan
jutaan atau ratusan juta spermatozoon yang lain untuk saling bekerja sama untuk bisa menembus masuk ke dalam sel ovum. Kita lihat di sini bahwa sel ovum ini dilapisi oleh sel-sel yang disebut dengan corona radiata. Kalau hanya satu sel yang bekerja, maka sel spermatozoa tidak bisa mencapai sel ovum. Tetapi dengan bekerja sama dengan ratusan juta spermatozoon yang lain, di sini akan terjadi interaksi sosial dengan spermatozoon yang lain dan akhirnya berhasil untuk menembus sel-sel penghalang corona radiata dari sel ovum. Setelah menembus sel ovum, setelah satu spermatozoon bisa menembus satu sel ovum, maka sel-sel yang lain akan berhenti untuk menembus sel ovum. Pada tingkat ini, kalau dibolehkan kami membuat istilah, pada tingkat ini terjadi interaksi sosial antara spermatozoon dengan sel ovum yang kita sebut di sini adalah koitus pada tingkat sel atau bersetubuh pada tingkat sel. Kalau kita lihat di sini, maka bagian kepala, bagian leher, kemudian bagian ekor dari spermatozoon masuk ke dalam sel ovum. Dengan demikian di sini terjadi interaksi sosial berupa persetubuhan sel spermatozoon dengan sel ovum. Ternyata proses penyatuan ini tidak berhenti hanya pada tingkat sel. Kalau kita lihat lebih lanjut, proses penyatuan ini, proses interaksi di sini juga terus berlanjut ke tingkat inti sel. Kita lihat ini adalah inti sel dari sel ovum dan ini adalah inti sel dari spermatozoon. Keduanya kemudian bergabung menjadi satu sehingga membentuk kromosom dengan 2N kromosom yang sifatnya diploid. Kalau diteliti lebih lanjut, maka pada tingkat molekuler pun nanti akan terjadi penyatuan. Jadi ada hubungan intim pada tingkat sel, kemudian di sini ada hubungan intim pada tingkat nukleus, bahkan lebih lanjut lagi hubungan intim pada tingkat biomolekuler. Setelah terbentuk zigota, maka selnya akan membelah 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Dengan adanya pembelahan ini, maka masing-masing sel ini akan berinteraksi sosial satu sama lain, sehingga hasil konsepsi bisa mengalami pertumbuhan yang normal. Begitu juga pada saat nanti sudah mencapai dinding endometrium, maka sel-sel blastula ini mengadakan interaksi sosial dengan endometrium. Interaksi sosial antara blastula dan endometrium yang harmonis ini akan menghasilkan plasenta di pihak janin, kemudian menghasilkan DC2 di pihak jaringan endometrium ibu. Sehingga dengan adanya bentuk yang seperti ini, maka tubuh janin bisa terhindar untuk dianggap sebagai benda asing. Demikian seterusnya, ketika janin berkembang terus, tumbuh menjadi besar,
maka masing-masing organ sini akan berinteraksi sosial untuk membentuk suatu hubungan yang harmonis, bahkan sampai ke tingkat yang sudah sempurna. Berbagai sistem di dalam tubuh janin saling berinteraksi secara harmonis. Satu sistem akan mendukung sistem yang lain. Satu sistem akan memerlukan sistem yang lain. Ini adalah hubungan sosial pada tingkat seluler, bahkan sampai ke tingkat sistem. Kemudian faktor yang berikutnya adalah faktor eksternal janin. Faktor eksternal dari janin ini adalah dari ibunya sendiri, kemudian dari lingkungan sekitarnya. Faktor eksternal dari ibu, kondisi jasmani ibu, kondisi rohani ibu, dan kondisi sosial ibu akan dapat berpengaruh pada janin, sehingga juga ikut membentuk janin. Kita lihat pada sisi jasmani ibu. Jasmani ibu yang sehat akan membentuk pertumbuhan dan perkembangan janin yang sehat. Tetapi kalau jasmani ibu sakit, misalnya ibunya dalam keadaan anemia, dalam keadaan malnutrisi, atau misalnya ibu terinfeksi virus dan bakteri tertentu seperti virus toxoplasma, virus rubella, virus cytomegalovirus, atau virus herpes, maka kondisi jasmani ibu yang sakit tadi akan berpengaruh kepada pertumbuhan dan perkembangan janin. Demikian juga kondisi rohani ibu. Kondisi rohani ini dalam perspektif Islam terdiri atas 3, yaitu akal, hati, dan nafsu. Bergantung pada ibunya yang bersangkutan, apakah nafsu yang menguasai akal dan hati, ataukah sebaliknya hati dan akal lah yang mengendalikan nafsu. Semuanya itu nanti akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan janin. Demikian juga status sosial ibu. Hubungan yang harmonis di rumah tangga, kemudian peranan sosial yang baik seorang ibu di masyarakat, bahkan di tingkat negara, itu pada saat ibu hamil akan berpengaruh terhadap janin. Oleh karena itu, ketiga unsur seorang manusia, yaitu jasmani, rohani, dan sosial, ini harus saling mendukung supaya janin dapat berkembang secara optimal. Selain faktor ibu, faktor lingkungan ternyata juga berpengaruh terhadap pembentukan janin. Suara-suara yang didengar oleh janin akan berpengaruh terhadap janin. Suara yang hiruk-pikuk, berisik, ini akan mempengaruhi terhadap perkembangan janin. Dalam suatu penelitian sudah dibuktikan bahwa seorang anak di dalam kandungan yang didengarkan suara musik Mozart misalnya, ini ternyata berpengaruh terhadap perkembangan janin. Oleh karena faktor lingkungan ini juga berpengaruh terhadap janin, maka lingkungan harus kondusif untuk mengantarkan janin tumbuh secara optimal. Misalnya, pada saat ibu hamil bisa didengarkan suara-suara azan, suara-suara pembacaan Al-Quran yang bernuansa Islami. Kemudian tahap perkembangan berikutnya adalah tahap izom. Izom ini berarti tulang. Pada tahap ini, pada tahap usia 22 hari kehamilan, ini sudah terbentuk somit-somit tadi, yang di sini kemudian salah satunya nanti akan membentuk tulang. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap peniupan ruh, nafkhur ruh. Mengenai tahap peniupan ruh ini ada 2 pendapat. Yang pertama, yang pertama adalah pendapat yang masyhur bahwa roh ditiupkan pada usia kehamilan berusia 120 hari. Sedangkan pendapat yang kedua, roh ditiupkan pada kehamilan berusia 40 hari.
Kedua pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan riwayat Muslim. Kelompok pertama yang berpendapat bahwa roh itu ditiupkan pada usia kehamilan 120 hari didasarkan pada hadis riwayat Bukhari. Sedangkan yang berpendapat bahwa roh itu ditiupkan pada usia 40 hari berdasarkan hadis riwayat Muslim. Kelompok yang berpendapat bahwa roh ditiupkan pada usia 120 hari menerjemahkan hadis riwayat Bukhari ini sebagai berikut. Inna ahadukum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman. Sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan di dalam rahim ibumu selama 40 hari. Kemudian dijadikannya alaqah misla zalik di sini diterjemahkan sebagai 40 hari yang kedua. Artinya dijadikan sebagai alaqah pada hari ke-41 sampai hari ke-80. Kemudian dijadikannya mudghah pada 40 hari yang ketiga. Dengan kata lain, 40 hari yang ketiga adalah pada hari ke-81 sampai hari ke-120. Setelah hari ke-120 ini, dibentuklah 4 hal tadi, yaitu amalnya, ajalnya, rizkinya, bahagia, dan senang sedihnya. Kemudian baru ditiupkan roh. Jadi menurut kelompok ini, roh itu ditiupkan setelah terbentuk mudghah pada usia 120 hari. Sedangkan yang berpendapat roh ditiupkan pada usia 40 hari disandarkan pada hadis riwayat Muslim yang berbunyi, "Idza marra bi nutfatis natani wa arba'una lailatan." Apabila nutfah melewati 42 malam, maka Allah mengutus kepadanya malaikat, lalu memberinya bentuk, menciptakan pendengaran, menciptakan penglihatan, menciptakan kulit, daging, dan izam. Menurut pendapat kelompok ini, kalau sudah tercipta pendengaran, penglihatan, kulit, daging, dan tulang, dan sudah ada bentuknya, berarti secara fisik janinnya sudah sempurna. Janin yang fisiknya sudah sempurna memungkinkan untuk ditiupkan roh ke dalamnya, itu pada usia 42 malam. Digenapkan menjadi 40 malam atau 40 hari. Yang mana yang lebih kuat dari kedua pendapat tersebut? Kami berpendapat di sini adalah yang lebih kuat adalah janin ditiupkan pada usia 40 hari. Dasarnya adalah sama berdasarkan hadis riwayat Muslim dan juga berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Karena kalau kita lihat teks dari hadis riwayat Bukhari, setiap kamu dikumpulkan di dalam rahim ibumu selama 40 hari. Kemudian dijadikannya alaqah misla dzalik. Misla dzalik di sini berarti seperti itu. Nah, kalau kita terjemahkan seperti itu merujuk kepada 40 hari, maka artinya alaqah juga dibentuk dalam usia 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian dijadikan mudghah misla dzalik, seperti itu. Kalau seperti itu merujuk kepada arba'ina yauman, 40 hari, maka artinya mudghah juga sudah terbentuk pada usia 40 hari. Dengan demikian, kalau kata-kata misla dzalik ini kita terjemahkan seperti makna harfiahnya, maka sebenarnya tidak ada pertentangan antara riwayat Bukhari dengan riwayat Muslim, yaitu roh sama-sama ditiupkan pada hari ke-40. Kemudian ini untuk sebagai tambahan bahwa pada usia 48 hari yang terbentuk pertama kali yang lebih sempurna adalah pendengaran atau telinga luar.
Sehingga di dalam hadis tadi disebutkan bahwa yang dibentuk pertama kali adalah pendengarannya, baru kemudian diikuti dengan penglihatannya. Jadi secara embriologis ini sesuai bahwa yang pertama kali terbentuk adalah sistem pendengaran, baru diikuti dengan sistem penglihatan. Bahkan ini juga berlanjut pada saat bayi dilahirkan. Pada saat bayi dilahirkan, yang pertama kali berfungsi adalah pendengaran. Penglihatan berfungsi lebih belakangan. Dan akhirnya bisa kita simpulkan dari beberapa uraian tadi bahwa pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam kandungan dimulai pada tahap zigota, yaitu suatu makhluk dengan satu sel dengan 2 N kromosom. Dari zigota inilah kemudian berkembang menjadi berbagai organ dan sistem di dalam tubuh. Dari zigota ini akan membentuk kepala, telinga, mata, hidung, tangan, kaki, jantung, paru, dan seterusnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua organ tubuh manusia, termasuk otak manusia, pada hakikatnya berasal dari satu, yaitu zigota. Karena zigota ini merupakan sel yang sifatnya totipotent. Totipotent ini maksudnya adalah sel ini bisa menjadi sel apa saja yang berasal dari mesoderma, ektoderma, dan endoderma, dan juga menjadi jaringan-jaringan lain yang membentuk selaput ketuban, tali pusat, dan plasenta. Nah, menurut ini, bahwa dari zigota inilah semua organ tubuh kita berasal, termasuk otak. Nah, kalau kita melihat dari ilmu kedokteran bahwa sekarang ini pendapat yang berkembang adalah bahwa organ tubuh yang paling utama, yang paling tinggi di dalam tubuh manusia adalah otak. Karena dengan otaklah manusia bisa berpikir, sehingga membedakannya dengan makhluk yang lain. Sehingga sekarang dalam kajian dalam bidang anatomi yang berkembang adalah neuroscience. Saya pribadi kurang sependapat dengan pernyataan tersebut bahwa organ yang paling penting, yang paling utama dari manusia adalah otak. Karena kalau dilihat dari tinjauan embriologis, menurut saya pribadi, yang paling penting dari sel tubuh manusia itu adalah zigota. Karena dari zigota inilah tumbuh berbagai organ lainnya, termasuk otak tadi yang dianggap sebagai paling penting. Otak ternyata berasal dari zigota. Dengan demikian, zigota adalah satu sel yang sangat penting, yang sangat dominan pada manusia, yang akan bisa menjadi sel apa saja. Namun demikian, tidak berarti bahwa tangan dianggap sebagai zigot, kaki dianggap sebagai zigot, paru dianggap sebagai zigot, atau otak dianggap sebagai zigot. Kenapa demikian? Tangan tidak bisa, meskipun tangan ini berasal dari zigot, tetapi tangan ini bukan zigot. Kenapa? Karena wujud dari zigot ini sudah tidak ada lagi pada tangan. Itu alasan yang pertama. Wujud zigot sudah tidak bisa ditangkap lagi di tangan ini. Kemudian yang kedua, zigot itu tidak hanya membentuk tangan, tetapi zigot membentuk seluruh organ di dalam diri kita.
secara keseluruhan, secara kesatuan dari kaki sampai ujung kepala itu ada dibentuk oleh zigot. Tidak hanya jasmani kita, tetapi zigot juga nanti akan membentuk tali pusat, membentuk plasenta, dan membentuk selaput ketuban yang tadi disebut dengan korion dan amnion. Dengan demikian, organ-organ tubuh, tangan, kaki, paru, otak, dan lainnya itu pada hakikatnya merupakan cerminan dari si zigota. Nah, kalau kita melihat dari sisi ini, maka kita teringat dengan teori emanasi dari Al-Farabi tentang hakikat alam semesta dan Allah. Menurut teori emanasi Al-Farabi, bahwa seluruh alam semesta di dunia ini semuanya berasal dari asal yang sama, dari akal yang sama, yaitu semuanya satu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah kemudian timbul akal kedua, akal ketiga, dan selanjutnya. Inilah yang disebut dengan teori emanasi dari Al-Farabi. Dengan demikian, pada saat kita mempelajari perkembangan janin di dalam kandungan, mulai dari zigota yang nanti membentuk seluruh organ tubuh kita, maka pada prinsipnya ini merupakan ayat-ayat kauniyah yang berisi tentang tauhid bagi orang yang menggunakan akalnya untuk berzikir dan orang yang menggunakan hatinya untuk berzikir. Inilah yang bisa saya sampaikan, dan sebagai kesimpulan dari sesi kita kali ini adalah bahwa tahap perkembangan janin menurut Al-Quran dan hadis terdiri atas nutfah, alaqah, mudghah, dan nafkhur ruh. Nutfah diartikan sebagai sebagian cairan yang bercampur, yaitu sebagian cairan laki-laki dan cairan perempuan. Alaqah bisa diterjemahkan sebagai seperti lintah, sesuatu yang melekat di permukaan dan sesuatu yang bergantung. Mudghah diterjemahkan sebagai seperti substansi yang dikunyah atau makhluk yang dapat dibentuk, dan nafkhur ruh, peniupan ruh. Seorang anak merupakan makhluk Allah yang dapat dibentuk, baik ketika berada di dalam kandungan maupun di alam dunia. Seorang anak merupakan aset yang tidak ternilai harganya, baik bagi orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan alam semesta. Karena anak pada dasarnya nanti akan menjadi seorang khalifah yang akan bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, pembentukan anak secara optimal merupakan amanah sekaligus tanggung jawab kita bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sebagai hamba Allah, sebagai Abdullah, maupun sebagai khalifah Allah. Saudara sekalian bisa membaca lebih lanjut tentang embriologi menurut Al-Quran hadis dari kepustakaan yang kita cantumkan di sini. Kepustakaan berikutnya adalah ini, dan kepustakaan berikutnya adalah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Akhir kata kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.